Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kaum takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan, Rasul diperintahkan, termasuk kita juga diperintahkan ketika berdebat atau menyampaikan kepada orang yang belum beriman, belum kuat keimanannya, untuk menyatakan bahwa kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberi keputusan, membukakan kebenaran yang nyata, dan Allah lah yang maha pemberi keputusan, maha pembuka dan maha mengetahui. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mengatakan agar mereka menyampaikan atau memperlihatkan siapa yang mereka sembah, apakah mereka punya andil atau pengaruh terhadap penciptaan alam semesta, termasuk pengaturan alam semesta. Dan itu dinyatakan bahwa tidak mungkin, atau bohong, sama sekali tidak ada. Tapi Allah lah sesungguhnya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-28 surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, tapi banyak di antara manusia yang tidak mengetahui. Nah, ini ayat-ayat di bawah ini nanti adalah ayat-ayat mengenai orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul, terpesona dengan kemewahannya, terpesona dengan hartanya dan anak-anaknya, sehingga berharap atau beranggapan kekuasaan dia, harta yang dia nikmati, anak-anak yang dia punya adalah bisa menghindarkannya dari siksa. Nah, ini diingatkan kembali kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah tidak mengutus Rasul wa ma arsalnaka illa kafatan, kepada seluruh manusia. Ini risalah terakhir khataman nabiyyin. Jadi Muhammad SAW itu tidak diutus kecuali untuk seluruh manusia, baik yang berkulit merah, putih, hitam, kuning mungkin semuanya. Dan itu terbukti sekarang bahwa Rasulullah SAW agamanya dipegang atau dianut oleh berbagai jenis bangsa, karena sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kalau orang haji itu macam-macam tuh ada yang tinggi orangnya, ada yang
badannya besar, wanginya juga berbeda-beda, bau tubuhnya berbeda-beda ya. Makanya benar. Jadi manusia itu lita'arafu ya, saling mengenal. Karena memang manusia itu diciptakan sudah dari sononya berbeda-beda gitu. Ya, dan di hadapan Allah semua menjadi sama. Ya. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Ya. Makanya Nabi itu mengutus banyak utusan. Ya. Ada yang dikirim ke Mokokis di daerah Mesir. Ya. Mokokis berdamai. Ya. Tidak berperang dengan Nabi dan mengirimkan salah satu sahayanya yaitu Maria Al-Qibtiyah yang dijadikan oleh Nabi istri ya, jadi Ummul Mukminin. Dikirim juga ke Romawi, dikirim juga ke Parsi ya. Itu kan beda-beda jenis bangsa ya. Jadi ngapain kita pusing-pusing mengenai suku, mengenai bangsa, mengenai negara, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama. Tinggal tata administrasi aja itu sebenarnya paling ya. Memang umat muslim ini sebenarnya sama di mana-mana gitu. Ketika ada negeri yang ada kumandang azan di situ, ya itulah negeri kita, negeri umat muslim ya. Jadi tanah airnya seluruh dunia gitu ya. Makanya kadang-kadang kita juga suka ini ya, wah tanah air saya kan Indonesia ya, kalau ada urusan di orang lain biarin aja, itu mah negara orang. Bukan gitu, kita punya negara yang sama, yaitu negara apa? Negara keimanan ya. Negara kita sama, negara keimanan. Oh, ini tagline hari ini, negara keimanan. Oh, Masya Allah. Artinya kalaupun dia berada di negeri belahan dunia yang jauh dimanapun, kalau dia kesulitan ya, atau sedang terjadi bencana ya, kalau kita bisa lah ya, kita doakan, kita berikan bantuan. Jangan mikir begini, kadang-kadang ada yang mikir begini nih, di kita aja banyak yang susah, kenapa sih kita kirim keluar gitu? Bukan begitu, di kita juga bantu gitu. Kan ada yang darurat ya. Coba tuh teman-teman kita di Rohingya tuh ya, sampai dibantai oleh penguasa Myanmar ya, sampai harus datang ke Aceh, datang ke Indonesia ya. Lewat kapal-kapal yang mungkin banyak juga yang meninggal. Lalu kita diam aja? Enggak lah. Ya. Dia saudara kita sesama muslim. Kata orang yang sudah haji itu ya, di mana di Arab Saudi itu ada bukit khusus tuh buat Rohingya. Jadi ditampung di situ, dia bisa berdagang dan sebagainya. Sesama muslim gitu. Sesama muslim, Pak Guru apa kabar? Lahir. Sesama muslim itu nggak ada batasnya. Kita sama muslim, tapi dia dari suku A, maaf ya, Anda dari suku A, nggak bisa, nggak begitu. Itulah yang terjadi bagi sebagian orang ya, yang sangat strict, sangat terlalu dalam memilih jodoh anaknya. Kadang-kadang begitu tuh, ya. Kamu jangan dapetin orang ini ya. Orang ini begini loh, nggak begitu. Kalau dia muslim, ambil aja, nggak apa, muslim, soleh dan sebagainya. Ya, karena Rasul ini diutus untuk seluruh manusia. Ya, mau yang hidungnya mancung, ya, mau yang rambutnya keriting. Makanya Nabi SAW itu melarang umatnya untuk menghina ciptaan Allah dengan bentuk-bentuk hinaan macam-macam. Bibirnya mancung congor, jangan begitu. Ya. Ada kadang-kadang saya juga ingetin tuh anak-anak tuh. Ya, ada yang badannya besar sedikit, ya. Itu tuh sama balon disebut nih, manusia disebut balon. Jangan sampai terjadi.
Dan itu juga harus kita ingatkan kepada anak-anak. Ya, termasuk kepada diri kita sendiri, teman kita, kalau perlu bos kita. Ya. Orang yang lewatnya lah rezeki kita datang lewat situ, disampaikan. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa Rasul itu dikirim ataupun diutus, tidaklah diutus kecuali untuk seluruh manusia, mulai dari yang ujung utara, ya, ujung utara mana? Kutub utara lah ya, sampai kutub selatan, ya, timur dan barat, maghrib, ya, dan masyriq, dari timur sampai barat. Itu Rasul. Ya. Jamaah kaum takwa rahimahumullah. Basyira wa nadhira, bahwa Rasulullah SAW diutus itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Hanya itu. Ada batasan. Bukan pengrealisasi atau bukan pelaksana peringatan itu kapan, bukan. Ini harus beda. Nah, kalau dia tidak tahu fungsi utama Rasul, dia pasti nanyanya yang nggak benar, aneh-aneh. Ada yang bertanya tentang roh itu di mana? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka berkata itu roh itu di mana? Nggak usah pikirin, roh itu urusan Allah. Ada lagi yang bertanya nanti di sini, di ayat di sini lagi bertanya, kalau ada kiamat mana buktinya? Bahwa kemarin itu kiamat, begitu. Kita lupa bahwa Nabi SAW punya batasan, bahwa dia hanya memberikan basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Cuma sampai itu. Ya. Karena Rasul punya keterbatasan, dia nggak tahu barang yang gaib, nggak tahu. Ya. Apa contohnya dia tidak tahu barang yang gaib? Kasus di surat An-Nur ya waktu itu ya. Aisyah radhiyallahu an dituduh oleh orang-orang orang-orang munafik bahwa dia selingkuh. Ya. Rasulullah nggak ngerti bagaimana dia tahu. Ya. Karena urusan itu kan urusan mereka berdua dan Allah. Nggak tahu Rasulullah. Jadi punya keterbatasan. Jadi kalau diminta kepada Rasulullah, udah turunin tuh azab gitu ya, nggak bisa. Rasulullah itu bukan penurun azab. Ini harus dibedakan. Dia punya batasan-batasan karena manusia dia terbatas. Ya. Mungkin dia tahu atau mungkin diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hanya sebatas yang diberitahu. Kalau dibilang diberitahu dan tidak boleh disampaikan, mungkin yang tahu cuma Nabi saja. Gitu ya. Karena ada beberapa kasus kan. Nabi menunda keputusan, ya, kayak kemarin Zainab binti Jahsy terhadap Zaid bin Harithah. Ya. Itu ditunda keputusannya. Karena ini begitu berat pada saat itu ya, menikahi janda anak angkatnya. Ya. Jadi begitu. Nabi SAW itu memberi kabar gembira. Cuma itu aja, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Kabar gembira dikasih tahu kalau kau taat. Makanya kata Nabi suatu saat, wahai Nabi, kalau aku satu membenarkan engkau, artinya syahadat. Ya. Membenarkan Allah, membenarkan engkau, artinya aku bersahadat. Kedua, aku sholat, aku haji, aku zakat. Aku tidak menambah lain lagi dari itu. Apakah aku masuk surga? Jadi yang wajib-wajib lah dia dari. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya, betul. Kata orang itu, aku tidak akan menambah yang lain. Aku hanya ini aja. Kemudian Nabi berkata sama temannya yang lain, kalau dia melakukan itu betul, masuk surga. Itu pada tataran wajib saja. Masalahnya kalau memilih untuk tataran wajib saja masih berat. Ya. Pak Arfan udah gak berat ya tataran wajib. Sama, kita juga begitu. Pagi-pagi itu beratnya minta ampun, Masya Allah. Untuk melek mata ya. Kalau udah siang zuhur lagi enak kerjain, aduh beratnya minta ampun datang ke masjid ke musola. Karena udah tanggung
gitu, kerjaan lagi tanggung nih, apalagi asar, aduh ya asar tuh kadang-kadang apa bener-bener tanggung lah ya, itulah ujian gitu ya. Pak, tapi ada Pak yang sholat Jumat dia tetap kerja juga. Nah, naudzubillah, kita jangan sampai begitu. Yang kedua, kita ajaklah, jangan cuma naudzubillah saja, tapi kita nggak pernah ngajak mereka. Ini repotnya manusia ini. Jangan salah ya, bahwa surga itu seluas arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, nggak bisa sendirian. Kadang-kadang kan begitu, biarin dah, urusan dia mau urusan dia. Saya yang penting saya aja yang soleh, sabudu teuing, enggak gitu. Makanya Nabi diutus dan mengutus kepada siapa-siapa. Ya, sampai di Kisra. Kisra itu di Irak ya, Persia. Dirobek-robek itu surat Rasulullah sama Kisra. Kisra itu pemimpinnya kaum Parsi. Sampai Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah merobek-robek kerajaan. Ya. Jadi termasuk Heraklius itu Romawi Timur ya. Sampai sempat bilang tuh Heraklius tuh bahwa ini risalah ini mirip atau mungkin serupa dengan risalahnya Isa, tapi orang rahib-rahib kanan kirinya ribut kan, ini cuma buat menguji engkau aja gitu ya. Dikirim juga ke Negus, Najasi, daerah mana Afrika ya, sekarang Ethiopia ya sekarang ya, dan itu sampai sekarang itu jadi negeri Hafiz tuh, walaupun sangat kekurangan, masya Allah ya. Di sana itu ada di daerah Afrika ya, saya lupa tuh di daerah mana. Ada salah satu relawan Indonesia tuh datang ke sana itu memberi makan yang berupa nasi, berupa gandum mungkin. Ada yang sampai 3 hari kurus kering, tidak makan, anaknya terus busuk lapar, gendut. Itu masih terjadi. Dan itu banyak yang muslim juga kan. Ya makanya kalau anak-anak tidak menghabiskan makanan itu diingatkan. Jangan didiemin, kalau perlu sampai licin lah piring gitu tuh, kalau perlu sampai licin, bentuk dari syukur kita dan mengingatkan kita bahwa mendapatkan ini perlu perjuangan. Ada orang-orang yang nggak kayak gini. Indonesia itu negeri makmur lah, sebagian ya, sebagian orang merasakan makmur, sebagian enggak. Artinya negeri subur ya, kalau negeri subur ya mudah kita menanam sesuatu. Nah jadi kembali lagi, Rasul itu cuma basyira wa nadhira ya. Nah jangan sampai ngaco pertanyaan kepada Nabi ya. Sampai ada yang mengatakan, nama bapak saya siapa? Fulan bin Fulan, nama ini gitu. Sampai ngaco pertanyaan itu mah nggak usah ditanyain ke Rasul. Kesannya Rasul mengetahui semua hal yang gaib. Nggak tahu, Nabi itu nggak tahu, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dan banyak manusia, akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui ya. Tidak tahu bahwa Rasul itu fungsinya apa ya. Dan jangan menganggap Rasul itu di atas kemampuan orang rata-rata gitu ya. Karena dia juga kena sobek darah gitu, robek pipinya ketika perang Uhud, masuk baju besinya nancep ke pipi, sampai baju besinya itu harus ditarik, robek, berarti pipinya kan bolong itu Nabi, sampai harus ditarik, dan orang yang menarik baju besi yang nancep ke pipi Nabi itu tanggal 2 giginya gitu, copot, berarti keras banget ya. Makanya kalau ada, maaf ya saya sebutkan ini, kalau ada ilmu bela diri yang sampai bikin kebal, bikin itu, yakin aja itu bukan dari Rasul itu ya.
dibacok tuh sampai nggak ada. Nabi itu kena kebacok ibaratnya. Kan ada tuh ya budaya-budaya itu jangan diikutin tuh, kalau perlu nggak usah diliatin. Ya makan sesuatu yang tajam-tajam ya, nggak ngerti tuh apa yang dimakan. Terus kita liatin, jangan. Saya pernah ada tuh waktu di Sumatera ada yang kayak gitu ya. Pertunjukan makan yang tajam-tajam gitu. Nggak, saya nggak lihat. Ngapain? Emang nggak ada manfaatnya kayak gitu. Itu pun yang dijadikan budaya. Jangan dijadikan budaya kayak gitu. Ya. Jadi kita harus tahu tuh budaya itu arahnya kemana ya. Jangan sampai kita lihat budaya-budaya itu jadi malah merusak ya. Ayat selanjutnya ayat ke-29 surat Saba. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan ya hari yang dijanjikan itu atau hari yang disampaikan kepada kami ya, jika engkau adalah orang-orang yang benar. Ini adalah pertanyaan dari orang yang kafir, orang yang ingkar. Mana janji kamu bahwa akan ada kiamat, akan ada pertanggungjawaban kita di hari akhir? Mana janji kamu? Nah ini orang yang gak mengerti tugas Rasul. Bahwa tugas Rasul cuma memberi aja kabar berita gembira dan peringatan. Tugas Rasul cuma itu. Lah untuk urusan kapan hari kiamat datang, Rasul nggak tahu. Paling dikasih tanda-tanda. Ya di hadis Arba'in itu disebutkan tuh ya, tanda-tandanya adalah ketika Buddha melahirkan tuannya, ya. Ketika orang-orang yang bertelanjang kaki, orang-orang penggembala, ya, itu malah dia punya bangunan yang tinggi-tinggi, ya, mungkin pembantu-pembantu mendiami bangunan-bangunan. Bisa aja mungkin hari-hari ini salah satunya itu bisa saja. Tapi tidak ada satu pun. Iya Pak Guru, alhamdulillah suaranya jelas ya. Mudah-mudahan saling menasihati wa tawassaw bil haqq. Akhir. Jadi tidak ada satupun, semua makhluk itu yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya. Yang udah kita pikirin kiamat kecil aja lah, ya. Yang kiamat kecil ini yang kita pikirin. Apa yang kita pikirin? Nanti bakal kita sakaratul maut. Itu aja kita pikirin lah. Jangan mikirin yang jauh-jauh. Nah ini contoh orang-orang yang menyatakan bahwa mana ada kiamat itu mana gitu. Ya, sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dosa itu gak kelihatan, kita buat aja. Iya gak kelihatan oleh manusia, tapi Allah kan melihat. Betul gak? Kita mau bermaksiat di mana yang Allah nggak lihat? Di mana? Nggak ada. Mungkin keluarga kita nggak lihat, tapi Allah melihat, dan kita sendiri melihat. Hati kita juga pasti nggak enak ya. Makanya kata Nabi SAW, hati manusia itu yang disebut dosa adalah sesuatu yang di dalam hatimu tidak enak dilihat manusia. Ada sesuatu yang mengganjal. Pak, ini mau orang berbuat dosanya udah terang-terangan, wah itu udah buruk sekali. Bal rona ala qulubihim, itulah yang disebut ron. Jadi hatinya itu sudah ditutup. Ya, naudzubillah itu. Kita hati manusia itu kayak kaca aja. Kalau ada dosa nempel satu titik hitam, tambah lagi, tempel lagi, tambah lagi, tempel lagi, sampai nggak kelihatan kacanya itu. Ya itu disebut ron. Bal rona ala qulubihim. Jamaah kampung takwa, Asten rahimahullah dan teman-teman serta siapapun yang mendengarkan kajian ini. Di ayat 29 ini bukti-bukti nyata bahwa ada orang-orang yang menolak keimanan. Ya.
Bahkan salah satu nanti di juz 29, salah satu petinggi orang kafir ketika disampaikan bahwa di neraka itu ada 19 penjaga, ya, dia ngomong gini, cuma 19, 18 saya hajar, sisanya Anda, gitu. Sampai ngomong gitu. 18 orang, 18 mereka saya hajar, sisanya Anda. Masya Allah. Betapa menantangnya manusia ini. Ya. Sama seperti kita betapa menantangnya punya kekuatan fisik hebat, teman-teman banyak. Ya. Nggak apa-apa kita ngumpul aja di sini. Ngapain kita buat begini? Nggak apa-apa kita teman kita banyak. Nggak ada yang ganggu. Iya, tidak ada yang ganggu ya. Tetapi hati Anda pasti merasa terganggu. Nggak mungkin ya. Keluarga Anda pasti merasa terganggu. Anak Anda pasti merasa terganggu. Tetangga Anda pasti merasa terganggu. Sampai belibet nih ngomong. Ya, jadi itu yang harus kita ingat, bahwa segeralah kita, datanglah kita, menujulah masjid kaki kita. Kita bisa kerja sampai ke ujung gunung, ya. Kalau perlu dalam lautan kita selam buat kerja, buat ngambil duit. Datang ke masjid, ke musola sulit. Datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, mendekati orang-orang yang berilmu. Kapan lagi kita mulai? Pak, saya kan masih muda, Pak. Saya masih remaja, masih muda. Mati saya nanti tua, Pak. Siapa bilang? Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Lagunya Dery, Ustaz Dery. Ya. Jadi nggak bisa kita tentuin gitu ya. Oh, gampang, kita kan masih muda. Nggak bisa. Ada yang masih muda, ada yang belum keluar dari perut ibunya ya. Anak saya ada yang liburan satu ya, belum sempat dia mungkin menghirup nyawa di 40 harinya ya, 4 bulannya ya. Jadi kembali lagi, hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ada pertanyaan dari orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, mana? Kapan? Ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaum Ad, kaum Samud. Ya. Mungkin kaum Fir'aun, ya, Fir'aun dan kaumnya, ya. Wa Samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Samud yang punya kekuatan pembuatan gedung lewat. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara lewat dalam kekuasaan Allah itu habis. Ya. Ada juga kaumnya Nabi Lut ya, kaum Sodom ya. Bahkan mau mengusir Lut dan sebagainya, kalau enggak kami rajam kamu Lut. Ya. Kami enggak butuh anak perempuan, kami butuhnya laki-laki. Azab semua. Jadi orang yang begitu itu di dunia aja udah dapat azab. Makanya kita itu gimana caranya, mumpung masih ada waktu ya. Kata Ebit GAD itu, salah satu penyanyi Indonesia itu, mumpung dikasih waktu, ya. Masih ada waktu. Ayat ke-20, ayat ke-30. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, ya, sesuatu yang dijanjikan kepada kamu, yaitu neraka, yaitu kiamat. La tastakhiruna anhu, tidak bisa dimundurkan, ya, diakhirkan. Tastakhirun sa'atan wala tastaqdimun, sesaat pun, dan tidak pula dimajukan, tidak bisa dimajukan. Nah, ini dikembalikan kepada yang maha kuasa, yang maha punya kekuasaan, bahwa janji itu adalah urusan Allah kapan terjadinya. Ya.
Itulah yang dijanjikan Allah, bahwa orang-orang yang ada yang memang gak ditakdirkan Allah menjadi orang yang kafir sampai akhir ada. Ya itulah, ada Firaun, ada kaum Ad, kaum Samud, ada kaum Lut, ya. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan Abu lainnya, Abu Sufyan, Abu Bakar juga enggak. Ada yang ditakdirkan sampai mati. Ya. Nauzubillah ya kalau kita begitu ya. Pengennya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kita bisa minta pasal Allah supaya husnul khatimah. Ya. Kita didiklah hati kita ini. Ya. Kita didik, kita dengarkan. Ya, ada Al-Quran, ada orang yang memberi tausiah, ada orang yang memberi kebaikan, itu kita dengarkan. Ya. Dan kita pakai, kita manfaatkan. Dan ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada mereka bahwa yang dijanjikan itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan sesaat pun. Ya, ketika penghancuran kaum Lut di waktu subuh, ya, malaikat tuh ngomong alaisa subuhi biqarib, bukannya subuh itu dekat. Kejadiannya di waktu subuh tuh. Ya. Kejadian penghancuran kota Sodom itu di waktu subuh. Pada saat mereka mungkin ada yang udah terlena, ada yang baru melakukan zina, ada yang macam-macam di situ. Beres sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kaum Nuh pun begitu. Anaknya juga gak ketolong. Jadi gak ada tuh kedekatan. Ya, anak kiai itu bakal masuk surga, salah. Anak ustadz itu bakal benar, belum tentu. Termasuk ustadznya juga bisa aja gak benar ya. Kita berlindung kepada Allah untuk yang tidak benar. Jadi kembali lagi di ayat ini menegaskan bahwa janji Allah ya, akan menghancurkan atau menampilkan kiamat nanti itu pasti benar dan nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajuin, sama seperti kematian. Ya, kan begitu tuh ya. Ketika sudah sampai iza balaghatit taraqi, kalau udah nyampe di taraqi nih, tenggorokan, di kerongkongan. Wakila man rok di surat kiamat, lalu ditanya siapa yang bisa mengobati dia. Pada saat itu baru dia bilang, oh itu harta saya buat si Anu, harta nggak bisa, udah buat orang lain. Dia mau sedekah ini, oh saya mau sedekah ini, saya mau ini, ya Allah, tundalah sebentar, saya mau datang ke masjid semenit aja, nggak bisa. Selesai. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.